Halo teman-teman semua dan juga Pak Suna. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis, di mana saya akan membuat usaha dengan nama Craft Card Lip Holder, di mana saya akan menjual lip holder dengan tali paracord. Tapi sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nimari Pradasi Laksmi, nomor absen 8 dari kelas akuntansi B Malang. Jadi latar belakang usaha adalah gaya hidup modern menuntun produk yang fungsional sekaligus estetis. Salah satunya adalah lip holder dari bahan paracord tali nilon yang kuat kini dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan bernilai seni. Selain tahan lama dan menarik secara visual, produk ini dapat di-custom sesuai selera. Tren apresiasi terhadap produk handmade membuka peluang besar bagi bisnis lip holder paracord, terutama di kalangan remaja dan pekerja muda, sekaligus mendukung perkembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan usaha terdapat 5. Yang pertama, menghasilkan produk kerajinan tangan yang berkualitas. Yang kedua, membangunkan kreativitas dan inovasi dalam bidang kerajinan tangan. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Yang keempat, memberdayakan masyarakat sekitar melalui kegiatan produksi. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, membangun merek lokal yang berdaya saing tinggi di era digital. Kemudian ada pun manfaat usaha. Yang pertama, bagi konsumen, produk ini menawarkan kemudahan dalam menyimpan dan membawa lipstick dan lip balm secara praktis, aman, serta dapat di-custom sesuai selera. Yang kedua, bagi pelaku usaha, kegiatan ini menjadi sarana menyalurkan kreativitas, belajar manajemen bisnis, dan memperoleh penghasilan dalam modal kecil. Dan ketiga, bagi masyarakat sekitar, usaha ini menciptakan peluang kerja, meningkatkan keterampilan, dan mendorong kemandirian ekonomi melalui sistem produksi berbasis rumah tangga. Selanjutnya adalah gambaran umum usaha. Yang pertama adalah profil usaha, di mana nama usaha akan saya beri nama Craft Card Lip Holder dengan jenis usaha yaitu kerajinan tangan yang memiliki keunikan karena dibuat secara handmade dengan teknik anyaman khas yang menghasilkan desain unik dan dapat di-custom sesuai selera, baik dari warna, motif, hingga aksesoris tambahan. Terbuat dari tali nilon paracord yang kuat, lentur, dan tahan cuaca. Produk ini tidak hanya berfungsi menyimpan lipstick atau lip balm, tetapi juga dapat menjadi gantungan kunci dan aksesoris tas yang estetik. Selain itu, proses produksi berbasis kerajinan rumahan sehingga turut mendukung ekonomi kreatif dan memberdayakan masyarakat lokal. Selanjutnya adalah strategi pasar, di mana Craft Lip Holder menerapkan strategi pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten visual yang menarik, serta menjual produk di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk menjangkau pasar nasional, pemasaran offline juga dilakukan lewat bazar UMKM, pameran kampus, dan komunitas remaja guna memperkuat interaksi langsung dengan konsumen. Berbagai promo menarik seperti diskon, buy two get one, dan paket hadiah ditawarkan untuk meningkatkan daya tarik produk. Strategi ini bertujuan membangun citra merek yang kuat, memperluas jangkauan pasar, dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah kelayakan pasar, di mana profil konsumen yang menjadi target usaha kita. Yang pertama, sering berbelanja online melalui marketplace atau media sosial. Yang kedua, menyukai produk custom dan limited edition. Yang ketiga, aktif di sosial media dan sering terpengaruh oleh tren atau rekomendasi influencer. Yang keempat, mudah tertarik pada visual produk yang menarik dan kemasan yang estetik. Yang kelima, cenderung membeli barang-barang kecil sebagai hadiah atau koleksi pribadi. Kemudian ada pun potensi dan strategi pasar. Usaha lip holder paracord memiliki potensi pasar besar seiring meningkatnya minat terhadap produk handmade yang fungsional dan estetik. Produk ini menawarkan solusi praktis untuk menyimpan lipstick atau lip balm, sekaligus menjadi aksesoris stylish dengan desain dan warna yang dapat di-custom. Dengan bahan paracord yang kuat dan fleksibel, produk ini menarik minat perempuan muda usia 15-35 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja di wilayah urban. Melalui strategi pemasaran digital di media sosial dan marketplace, jangkauan pasar dapat meluas hingga tingkat nasional maupun internasional. Berkaitan biaya produksi yang rendah dan nilai keefektivitas yang tinggi, lip holder paracord berpeluang menjadi produk lokal yang kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi. Kemudian ada pun pesaing dan peluang bisnis. Dalam pasar kerajinan tangan, Craft Lip Holder menghadapi pesaing dari produk sejenis,
berbahan kulit sintetis, kain, dan plastik yang diproduksi massal. Namun, produk-produk tersebut umumnya tidak memiliki nilai seni, keunikan desain, maupun sentuhan personal. Sebaliknya, craft copy holder menonjolkan melalui kreativitas personal desain dan kualitas bahan parakot yang kuat serta tahan lama, didukung dengan tren produk handmade dan custom design serta meningkatkan dukungan terhadap UMKM lokal. Peluang bisnis ini sangat besar. Dengan promosi digital yang efektif melalui media sosial dan marketplace, craft leaf holder berpotensi berkembang menjadi usaha kreatif berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, di mana craft leaf holder unggul dalam keunikan produk handmade dengan teknik anyaman parakot yang kuat, tahan lama, dan estetik. Desainnya fleksibel, dapat di-custom sesuai dengan selera konsumen, baik dari segi warna, pola, maupun aksesoris tambahan. Selain itu, usaha ini efisien dijalankan karena memerlukan modal kecil dan peralatan sederhana, sehingga mudah dikembangkan sebagai bisnis kreatif rumahan. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Craft leaf holder memiliki kapasitas produksi terbatas karena proses pembuatan masih dilakukan secara manual. Brand awareness yang masih rendah membuat produksi memerlukan waktu untuk dikenal luas oleh pasar. Selain itu, kualitas produk sangat bergantung pada keterampilan pengrajin, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja untuk menjaga konsistensi mutu. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Craft leaf holder memiliki peluang besar, sering meningkatnya minat masyarakat terhadap produk handmade dan juga custom, dan ini diperkuat oleh generasi muda yang menyukai produk unik dan personal. Pemanfaatan media sosial dan marketplace seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia memberikan peluang promosi luas dengan biaya rendah. Dan itu dukungan pemerintah terhadap UMKM dan ekonomi kreatif turut membuka kesempatan bagi usaha ini untuk berkembang dan dikenal lebih luas. Selanjutnya adalah ancaman atau challenge. Craft leaf holder menghadapi persaingan ketat pada produk sejenis berbahan kain sintetis, kulit dan juga plastik yang lebih murah dan diproduksi secara mahal. Perubahan tren konsumen yang cepat dapat mempengaruhi permintaan terhadap desain tertentu. Sementara fluktuasi harga bahan baku parakot berpotensi meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, inovasi desain, meningkatkan kualitas, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan loyalitas pasar. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama adalah persiapan bahan dan alat. Langkah awal memulai usaha craft leaf holder adalah menyiapkan bahan dan alat seperti tali parakot, ring gantung logam, lem tembak, serta aksesoris tambahan seperti manik-manik atau gantungan nama. Peralatan yang digunakan sederhana, antara lain gunting, korek api, alat bantu anyam, dan meja kecil, sehingga cocok untuk skala homemade industri. Selain itu, dilakukan pengecekan kualitas bahan guna memastikan produk yang dihasilkan tetap konsisten dan sesuai standar. Kemudian ada proses produksi. Setelah bahan dan alat siap, produksi craft leaf holder dilakukan secara manual dengan teknik anyaman parakot. Tahapannya meliputi pemotongan tali, penganyaman dengan ketelitian tinggi, pemasangan ring gantung, serta finishing dengan membakar ujung tali dan menambahkan ornamen sesuai desain. Terakhir, dilakukan quality control untuk memastikan produk layak jual. Seluruh proses bersifat handmade, sehingga setiap produk memiliki keunikan dan nilai personal dari keterampilan pengrajin. Selanjutnya ada pengemasan dan pelabelan produk. Pengemasan craft leaf holder menggunakan plastik transparan tebal atau zip bag dengan stiker label merek agar tampak menarik dan profesional. Desain kemasan dibuat sederhana namun elegan untuk menonjolkan identitas merek lokal yang kreatif. Selain melindungi produk, kemasan berfungsi sebagai media promosi yang memperkuat citra merek untuk menambah nilai jual. Tersedia juga versi gift set yang cocok dijadikan hadiah atau souvenir. Selanjutnya adalah strategi promosi. Promosi craft leaf holder dilakukan secara digital dan kreatif melalui media sosial. Upayanya meliputi pembuatan akun resmi Instagram dan TikTok untuk menampilkan katalog produk, proses pembuatan, dan testimoni pelanggan. Kemudian adalah promosi berbayar skala kecil, serta promosi menarik seperti buy to get one atau potongan harga untuk pembelian pertama. Selain itu, dilakukan kolaborasi dengan micro-influencer
dan partisipan dalam event UMKM guna memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi yang konsisten, craft coffee holder diharapkan semakin dikenal dan memiliki citra merek yang kuat. Kemudian distribusi dan penjualan. Distribusi craft leaf holder dilakukan secara online dan offline. Penjualan online melalui Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, serta promosi di Instagram dan juga Facebook. Setelah itu penjualan dilakukan secara offline, dilakukan lewat bazar UMKM, pameran kampus, toko oleh-oleh lokal, dan penjualan langsung di sekitar lingkungan. Strategi ganda ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat eksistensi merek di berbagai kalangan konsumen. Adapun rancangan anggaran dan biaya, yang pertama adalah modal tetap atau alat. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa alat yang dibutuhkan dengan total akhir yaitu 470.000. Kemudian ada modal kerja atau bahan, dimana kalian bisa melihat ada sekitar 6 kebutuhan bahan dan dengan jumlah total akhir yaitu 815.000. Selanjutnya adalah rancangan anggaran dan biaya, di mana total modal awal sebesar 1.285.000 yaitu didapat dari modal tetap ditambah dengan modal kerja. Kemudian ada estimasi pendapatan dan keuntungan, di mana setiap penjualan 100 unit kita beri harga 20.000 per unit. Jadi pendapatan per bulan yaitu 100 unit dikali 20.000 akan mendapatkan 2 juta. Kemudian total biaya produksi 815 dan laba bersih per bulan jadi 2 juta dikurang 815 akan mendapatkan laba bersih per bulan yaitu 1.185.000. Kemudian adalah analisis titik impas atau break even point atau BIPI, yaitu menentukan jumlah produksi yang harus dijual agar modal kembali. Jadi modal awal sebesar 1.285.000 dengan laba bersih per unit yaitu 11.850. Kemudian cara mencari break even point-nya modal awal dibagi laba per unit. Jadi 1.285.000 dibagi 11.850 yaitu adalah 108 unit. Jadi setidaknya kita harus menjual 108 unit untuk mendapatkan modal awal. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama adalah rencana neraca awal dan neraca akhir tahun, di mana kas atau operasional per bulan yaitu 470.000 dengan peralatan 815.000, di mana total modal awal yaitu 1.285.000. Kemudian asumsi produk dan pendapatan, di mana jumlah pembelian per bulan yaitu 90 pieces, harga rata-rata per produk 20.000 dengan omset per bulan yaitu 1.800.000 dan omset 1 tahun yaitu 21.600.000 rupiah didapat dari 1.800 dikali 12. Kemudian biaya operasional, biaya alat per bulan yaitu 170.000, biaya bahan per bulan yaitu 815.000. Jadi total biaya 1 tahun yaitu 11.820.000. Dengan keuntungan dalam 1 tahun, hasil penjualan dikurang total biaya operasional, di mana hasil penjualan yaitu 21.600.000 dan total biaya operasional 11.820.000, di mana kita mendapat keuntungan dalam 1 tahun yaitu 9.780.000. Selanjutnya adalah rencana laporan laba rugi, di mana total penjualan 1 tahun yaitu 21.600.000 dengan total biaya 1 tahun yaitu 11.820.000 dan laba bersih sebesar 9.780.000. Mana cara mencari rasionya yaitu hasil penjualan dibagi total biaya, di mana 21.600 dibagi 11.820 sama dengan 1,77. Jadi hasil akhir usaha kecil ini bisa tumbuh dari 9,35 juta hingga 12,35 juta dalam setahun dengan rasio 1, artinya usaha ini layak untuk dilakukan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.